kita akan melihat seperti apa eksekusinya di Land of Dawn. Jadi maka dari itu, MDL Arena, mana suaranya? Wow, dan langsung ada pertempuran langsung di awal gamenya. Yes, Diamond bakal coba untuk masuk, an eye for an eye. Bakal coba untuk langsung saja mengejar keberadaan seorang Levi di sana, terkena sedikit Arcane Shade. Jadi ada battle yang membuat akhirnya tidak ada first blood yang terjadi ya. Quantum Charge loh yang diamankan oleh Dairon. Ini jadi emblem choice-nya ya. Yep. Merupakan sustain dan mungkin itu yang membuat dia sangat berani di area early game untuk melakukan trading. Karena dia memiliki movement yang bakal bagus banget dengan Quantum Charge dan juga ada sustainability-nya. Bakal kita lihat aja akan digunakan. Tapi di area early game-nya karena udah ada pertempuran sedikit di sana, Ian mendapatkan sedikit keunggulan dari timing-nya. Bahkan dia memilih untuk rotasi dan mengambil sedikit jungle trade-nya dari Echo's Icon. Itu karena Orange Buff dan itu bakal menjadi sedikit keunggulan sih untuk Ian dari eksekusinya. Iya, karena ya itu dia punya DPS juga kan dari Shock of Spirit-nya itu loh yang membuat farmingnya lebih cepat terlihat. Dengan adanya keunggulan yang sekarang bisa dipegang oleh Aramir Sena. Ada sedikit crossing jungle yang terjadi. Mungkin juga gak akan tinggal diam setelah dengan miliknya diinvasi oleh Ian. Dan kita masih belum melihat agresivitas dari Fanny yang harusnya bisa langsung rotate ke arah gold lane juga. Dan sekarang udah mulai bermain dengan Shield Chapel, tapi Ijo mencari informasi di area rebutan sudah mulai masuk dan Ian ada Shield of Unity dan bahkan Family by Gaming First Blood diciptakan oleh Ian bersama baik ke Arsi untuk arah ke sana, tapi pasti lebih lagi bagaimana kali ini sama Baikens gak bisa kemana-mana dan Rinsia pun mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi untuk arah Sena. High risk, high reward untuk Fanny pick-nya dan terjadi di sini high risk-nya saja yang kelihatan. Mana di early game ketika bisa diinvasi, bisa diambil creep-nya, ketika tidak bisa mendapatkan level 4 dan tidak bisa mendapatkan snowballing di early, sudah sangat susah. Bahkan Artisena setup-nya yang perfect banget. Benedetta di side lane, mid lane-nya juga memiliki mid control yang lebih baik. Wave clear, rotasi semua diunggulkan oleh Artisena. Dan bahkan tadi kita bisa lihat Ian dia mendapatkan retribution menang loh melawan Naked. Jadi sampai sekarang dia baru menyentuh level 4 dan purple buff-nya akan coba untuk di kontes. Dan ini bakal menjadi bahaya banget karena purple buff lebih penting dari turtle untuk Naked. Ya, terus juga Ido kan cari informasi, tapi nampaknya kali ini bakal ada peperangan yang cukup besar dan non diaktifkan. Membuat tadinya prolog Levi bisa dijawab oleh Ararkis dan Levi dipaksa untuk mundur, tapi Naked gagal untuk bisa mendapatkan sebuah purple buff ya. Harusnya nggak bisa ya, nggak dapat kan purple buff-nya. Kita lihat lagi sih tadi, soalnya dari Ian juga nggak mendapatkannya, tapi kayaknya member lain, bukan Naked, tapi member lain dari Echo's Icon yang mendapatkannya. Kita bakal lihat lagi sih ke arah Naked dan Ian dia tidak mendapatkan purple buff-nya. Kayaknya tadi diambil sama Gerald. Hampir diambil sama Gerald di sana dan biasanya turtle ketiga itu dimana udah susah untuk mendapatkan purple buff. Kali ini karena mereka mengambil fight di early game yang menjadi invade dan dia dengan level 3 doang. Turtle yang kedua yang udah diambil dan bakal menjadi PR yang sangat susah, sangat sulit bisa mendapatkan purple buff dia karena buff-nya juga di sini bisa aja untuk ya freeze dari purple buff-nya. Lihat purple buff dia sendiri di freeze, dia akan coba untuk main di jungle musuh, jungle lawan. Itu udah bakal jadi tipu daya ya untuk mereka bisa ketarik nantinya ke dalam purple buff yang dimiliki oleh Ian. Tapi ya untuk sejauh ini di arah gold lane juga Kaiser masih coba untuk nahan laning-nya, tapi Toy dia punya modal dari satu buah haspal. Walaupun Gerald dia punya jawaban atas kopinya terhadap Netherrealm, tapi kayaknya sisi power yang dimiliki oleh Ararkis juga cukup kuat. Damage output-nya terlihat bagaimana kali ini Dairon coba mengekas adanya satu wave, langsung untuk mundur saja getakan dan purple buff dari Naked yang akan menjadi target operasi terus-menerus. Naked bakal coba untuk memandang dari kejauhan retribution on point. Ternyata Naked masih punya satu retribution on point untuk bisa secure karena purple buff ya. Betul banget dari Faya tadi, flicker dari Toy langsung respect diberikan ya kepada Echo's Icon karena pick-off-nya masih sangat menyeramkan dan kembali Fanny-nya juga high and dry. Jadi kalau dia diri di sana bakal pick-off Master Assassin ya, ganti namanya. Jadi tapi itu masih menjadi high risk banget sih untuk menggunakan Master Assassin dengan komposisi musuh yang begini ya, karena snowballing ini bakal sulit banget didapatkan oleh Naked. Jadi ngomong-ngomong Naked harus rotate ke arah lane atasnya nggak sih? Woi, yang harus ditargetin gitu karena mungkin escape toolnya bukan dari Twitter, dari ya, terus juga mungkin dari sliding tackle-nya juga. Tapi ya, Turtle yang baik sih kali ini sudah muncul di arah bottom lane yang dimana sekarang Dairon udah mulai ngebantuin clear cepet, menang rotasi juga. Brian sudah mulai mencari
mencari informasi, tapi nampaknya Make It sedang kontes. Make It mencoba untuk bergerak ke arah top lane saja sehingga Turtle jatuh kembali ke tangan Anarchy Sena dan Make It. Recall-nya harus membuat dirinya pun pulang dengan cable yang dimiliki. Widok sudah mulai hadir dari lini belakang, berikan serangan kejut juga dan pressure yang cukup besar membuat dari Kaiser kali ini harus lebih berhati-hati lagi. Wow, poin banget dari Anarchy Sena yang mereka bisa reaktif juga di sana, di mana mereka mau komit ke arah Turtle, tapi tahu bahwa Fanny-nya nggak akan coba untuk contest Baxia yang memiliki keunggulan level, jadi mereka langsung putarkan, merotasikan Widok ke arah atas. Dan sekarang lihat damage-nya di sana. Make It harus mundur. Dan tadi kalau kalian notice juga ya, Turtle tidak di-retry oleh Ians. Dan bahkan sekarang juga tidak di-retry oleh Ians. Mungkin mereka akan coba untuk invasi lebih lagi. Mungkin orange buff-nya loh yang bakal dikontes menggunakan retribution. Ini Make It benar-benar di-bully ya. Dia nggak dapetin purple buff berkali-kali, bahkan tadi juga mau masuk kena stacking yang dimiliki, tapi lihat Levi akan campur target, tapi ternyata on-play-nya gagal dari Widok. Mencoba untuk melarikan diri, ada Gerald itu mulai diaktifkan juga blending duet, mencoba untuk mengusung pemain dari Anarchy Sena, namun Gerald berhasil mempick up keberadaan seorang Widok, dan bahkan dua pemain dari Anarchy yang berhasil di-pick up oleh EVOS Icon. Well played dari EVOS Icon di posisi yang udah sangat belakang di sana, masih bisa untuk memukul kembali, dan bahkan di sini udah ada masih lagi Roy 1 lawan 3. Ini polisi begitu menyakitkan, sangat mulai banget coba untuk ditahan, tapi lihat bagaimana 4 pemain dari EVOS Icon cukup disiplin untuk mundur dulu. Yes, yang ada komitmen terlebih di sana ya, di mana daerah juga kelihatannya final dari Brian yang merotasi menuju karantinanya, coba untuk bantunya. Daerah ini masih coba untuk melakukan seperti style dia yang masih di Rebellion ya, MPL. Mainnya sendiri untuk mendapatkan talent. Dan itu sebenarnya di sini bakal bagus, apalagi kalau untuk membuli Purify digunakan oleh Kaiser, udah sangat sekarat juga, dan talent di arah bawah akan diamankan tanpa adanya pertukaran sama sekali. Bahaya sih, ini udah semakin snowball lagi. Anarchy Sena melihat keberadaan dari Toy di arah top lane, bahkan untuk masuk dan lihat mereka dari Widok, tapi lihat bagaimana Toy kali ini dikejar berbanding skill Kevin dan Castro berhasil untuk kita mendapatkan nyawa dari Toy untuk pertama kalinya. Ini Make It juga udah mulai concern untuk bermain ke arah bottom, walaupun purple buff lagi-lagi ini tidak akan diberikan untuk Make It oleh Ian. Tapi ini ngupdate banget loh dari EVOS Icon, karena mereka udah mendapatkan skill untuk Fanny-nya, merupakan momen yang bisa digunakan untuk mengamankan cara Turtle, dan bahkan kalau dari goldnya mungkin dari purple buff yang udah di steal, udah di invade, dan dari kedua ya harusnya level itu lebih gede. Tapi kali ini emang pendek. Yap, bakal coba untuk komen kah? Widok ternyata masuknya shoot full jet Kundo untuk bisa melarikan diri. Make It sudah mulai bermain dan coba menuju ke arah depan, memberikan sedikit gertakan saja, tapi lihat bagaimana Turtle yang udah mulai dipegang perlahan-lahan oleh EVOS Icon. Ian sudah mulai hadir, ada Baxia Shield unity-nya, menabrakan diri ke arah pemain dari EVOS Icon sehingga Turtle di reset begitu saja. Belum ada komitmen lagi dari EVOS Icon, karena di sana mereka tahu sekarang Fanny-nya udah coba untuk mendapatkan Turtle-nya, tapi udah ada Make It lagi. Wow, what a retribution from Make It, what a steal. Ini membuat adanya angin segar untuk EVOS Icon bisa sedikit menyeimbangkan kembali dari ketertinggalan. Tapi lihat bagaimana Kaiser kali ini bakal coba dikejar, tapi masih ada Purify yang menyelamatkan dirinya atas serangan yang dilakukan oleh Anarchy Sena. Dan itu yang kita bahas tadi, hanya beda satu level, Make It dan juga Ians. Padahal dari early game, Lord purple buff yang kedua udah diambil oleh Ians. Tapi tetap aja masih bisa diimbangkan lah ya. Oh my god, sekarang udah imbang sekarang untuk Make It. Bahkan bisa mengeluarkan pressure lagi. Dan harusnya purple buff-nya sekarang bisa diamankan. Pressure-nya belum cukup ya, tapi kita lihat aja. Mungkin Anarchy Sena mau coba untuk komitmen di sini untuk mengamankan purple buff-nya. Kayaknya sih, karena Ian bakal coba untuk maju tapi diurungkan ya kan, karena udah ada penjagaan yang dilakukan oleh Gerald dan juga Levi. Ini membuat akhirnya Make It akan bisa punya nafas lebih panjang, akan memberikan juga dari segi pressure lebih tinggi lagi untuk Anarchy Sena karena ini udah punya bahan bakar. Tapi ya terlihat dari Anarchy Sena pun berhasil untuk dapetin satu outer top turret ya. Ini bahaya loh ketika Fanny-nya yang di early game udah coba dibully. Kaiser, no Purify, retribution pun keluar. Dan bahkan kali ini Make It bakal coba untuk langsung menari-nari. Dia akankah menjadi target yang optimal, terlalu tebal nampaknya, tidak bisa ditumbangkan secara instan dan mudah, sehingga hanya bertukar damage saja yang terjadi antara kedua belah jungler di arah bawah. Oke,
Tapi kita lihat di sini ya, dari tadi kita lihat Dairon-nya sudah mendapatkan posisi yang sangat baik. Bahkan, flicker play. Final blow dikeluarkan dari Dairon, tapi masih ada cutthroat dari Make It. On point dengan cable-nya untuk menangkap Dairon. Yap. Yang terlalu terisolasi. Wah, itu udah gak ada resource juga ya tadi ya. Emang mungkin sayang juga untuk bisa mengeluarkan Petrify tadi. Dia udah benar-benar nahan 2 player sekaligus, tapi lihat ini udah mulai bocor dengan dari Kaiser. Tapi lihat bagaimana kali ini, lihat diselamatkan dengan Netherlands, tapi akankah dia bisa bertahan lebih lama lagi karena dia masih kepungan dari Mosaic terlalu besar. Netherlands curian dan bahkan kalau Tifa sudah dijawab. 2 pemain hilang dari arah Kinsey dan ditukarkan dengan Brian. Dan masih ingin lebih lagi bagaimana damage konstan yang diberikan oleh Kaiser. Begitu memporak-porandakan setup yang dilakukan oleh RRQ Sena. Tukaran 1 untuk 1, tapi worth it-nya masih untuk Evos Icon harusnya ya, karena cuma XP ditukar oleh Jungle yang harusnya bisa memiliki keunggulan level dan juga gold dibanding Fanny yang udah di-invade dari early game. Tapi sekarang dengan dia yang ter-takedown, keunggulan yang lumayan besar untuk Make It. Level 13 satu level sekarang dipegang oleh Make It yang bisa mendapatkan 2 buff-nya tanpa terganggu. Bahkan Kaiser pun dan dari early game juga terbully, dia masih bisa untuk menyampai ke arah Golden Stars-nya di menitnya ke-11. Ini PR-nya nanti dia bisa babak dulu sama Kaiser. Tadi udah kelihatan soalnya udah mulai bocor. Udah mulai terasa. Damage dari Kaiser yang walaupun dari tadi teman-teman dia kena press, tapi Kaiser ada dapetin space. Dia belum tumbang sama sekali. Dan berkali-kali dengan Purify-nya tuh save the day banget gitu. Yang akhirnya ngebuat dia punya space lagi, dia bisa dapetin item power spike-nya. Tapi menuju ke arah Lord yang sekarang udah mulai di setup juga. Levi kali ini bertemu dengan Idok, ditarik dengan Armor Bandit. Ia harus mencoba untuk maju. Dan Lordnya di reset perlahan-lahan, tapi Idok sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi dengan damage yang disumbangkan oleh pemain-pemain Evil Icon. 4 pemain tersisa RRQ Sena ini membuat Evil Icon harusnya punya kesempatan untuk eksekusi Lord tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Let's see di sini, Idok yang udah ditumbangkan. Masih ada Netherrealm kalau mereka mau coba untuk kontes, tapi lihat damage-nya dari Gerald. Karena bisa tak kembali, I'm offended ke arah Ian. Full commitment. Yap, Ian siap banget coba di komik kembali. Ada penyelamatan Netherrealm, blessing duet Kaiser memporak-porandakan di tangan dan Brian. Yang berhasil di pick up dan bahkan Kaisernya masih bisa bertahan dengan 1 hit terakhir. Dan Brian gak bisa kemana-mana. Dairon dia bakal coba dikejar. Dan bahkan killing free. Alexo final blow imitasi dari Gerald. Mengejar Dairon menjadi pertukaran 1 untuk 1 antara kedua belah X. Kita lihat bagaimana kali ini konten menuju ke arah Lordnya. Retribution siapa yang terjadi? Yes! Berhasil untuk bisa mendapatkan Retribution dengan on point. Lagi dan lagi walaupun double kill bisa diamankan oleh Point. Perangan double kill efek terbaik membuat Rian Day mundur perlahan-lahan. Tapi lihat bagaimana 3 pemain yang hilang dari Evil Icon membuat Lord yang didapetin. Ini menjadi sebuah pertukaran aja. Pertukaran bukan cuma dari Lord dan juga kill ya, tapi pertukaran skill yang luar biasa juga. RRQ Sena, Idok dengan targetingnya yang udah sangat baik, berhasil mendapatkan Way of the Dragon. Para Make It siap lagi terbang-terbang, tapi masih belum cukup untuk menahannya untuk mendapatkan Retribution. Waduh. Retribution masih bisa keluar loh. Lagi terbang, kena tendang, masih bisa dipecah Way of the Retribution yang on point. Waktunya itu beneran setelah waktunya kecil banget loh. Gap waktunya, karena masa Way of the Dragon nggak bisa Retribution kan. Dan connect ke Way of the Dragon yang kedua, ketika masih lagi terbang itu pas udah lepas dari sisi baru dia tekan Retribution-nya. Itu harus on point banget dan itu yang terjadi. Make It walaupun dari early game udah sangat sulit, sangat dibully, masih bisa untuk mendapatkan Retribution yang sing today lagi untuk Evos Icon. Benar. Dan juga ya ini walaupun 3 pemain dari Evil Icon tadi tumbang, tapi Lordnya dibiarin. Lordnya nggak di clear juga kan, jadinya Lordnya masih raging, masih dengan XP yang full. Pemain-pemain dari Evil Icon kembali spawn untuk kembali memberikan sedikit lebih banyak pressure yang harus dihadapi oleh RRQ. Goldnya udah kembali, Lordnya masih ada di arah bawah. Harus langsung sekarang di micromanage dengan adanya pemain RRQ Sena yang udah menuju ke arah atas dan harusnya bisa di clear. Karena walaupun Evos Icon memiliki keunggulan gold ini, Tifa dan juga compressor-nya masih mengerikan ya untuk RRQ Sena. Nggak boleh terlalu komit juga untuk Evos Icon, tapi harusnya dengan perlahan mereka bisa mendapatkan turret tier 1-nya. Turret tier 2 di arah bawah dan atas udah oke. Jadi mereka bisa banget untuk melakukan push di sana, setup. Ini Toy-nya harus bekerja. Tadi makanya kan yang bisa ngebalikin keadaan untuk bisa deliver damage lebih optimal lagi dari Toy. Itu yang itu harus diperhatikan kemarin juga. Jaga Toy-nya. Oh tampaknya lagi dok bisa jadi safe aja gitu di depan. Dan dia dengan adanya Radiant Armor, tapi ya kita akan melihat bagaimana Evil Icon kembali memberikan pressure ke arah wave di arah tengah. Namun pemain dari arah Sena pun sudah ready untuk bisa melakukan adanya sedikit
clear up. Tadi Levi kan coba untuk maju lagi, mundur ke arah belakang. Dan satu buah flicker yang harus dikeluarkan buat defense oleh Levi. Ini masih walaupun banget sih dari EVOS Icon. Walaupun tadi harus menggunakan flickernya ya, yang ini lumayan mahal karena Lordnya dan Osmond itu resource yang sangat mahal dalam penambahan Lordnya. Ini kembali lagi dari level dia harusnya masih bisa untuk mendapatkan level 15 sebelum Lordnya spawn. Kemudian lagi dia membuka PP di sana di posisi tengah Brian yang memaksa untuk menggunakan Rainbow Spider secara defensif. Tapi bisa share lagi di akhir sini di out dari Arvisan. Ini Doka juga dari tadi susah bergerak gak sih? Ini dari kena sisi dari Levi-nya. Selalu ketemu terus-terusan. Tapi ya, kita akan melihat kontes Retribution mau kembali nih. Moment of truth di area Lord-nya. Daerah atas langsung diimbangi oleh Dairon yang di arah bawah mendapatkan tier 2 syaratnya. Tapi udah dipegang oleh EVOS Icon. Dan Lord-nya bakal mungkin dicoba untuk full komitmen. Dairon masih jauh banget dan ini bisa menjadi posisi. Akankah terjadi ada kontes Retribution? Tapi ternyata lagi-lagi Megin. Dengan Retribution yang sempat ditekan dan bahkan Wave Dragon kali ini mencoba untuk langsung saja mengunci keberadaan seorang Levi dan Dressing duel dari Kaiser. Idoka tidak bisa kemana-mana dan Megin kali ini hadir. Langsung ini belakang ada poin terkena Satro. Dan bahkan 3 pemain dari Ararkiu hilang double kill dari Megin dan masih ini lagi. Sekarang Wahana karena Dairon yang gak bisa kemana-mana. Menyisakan Ian dan juga Rinsia yang baru saja spawn kembali. EVOS Icon mereka berhasil mendapatkan Lordnya, komitmen, dan juga 3 member dibanding 2. Kali ini EVOS Fans yang lagi berteriak-teriak di dalam MDL Arena kali ini. Perbanas Institute dengan adanya Lord in Hands, dengan adanya syarat tier 2 di arah mid lane yang bakal langsung ditargetkan. Tapi tanpa adanya marksman mereka harus berhati-hati. Rinsia menjadi target, Netherrealm sudah dikeluarkan, purple buff bakal di steal. Dan untuk Arcusena mereka masih harusnya bisa untuk melakukan defense. 2 member akan kembali untuk di-spawn dan belum bisa dimaksimalkan Lord in Hands-nya oleh EVOS Icon. Ya ini rating yang mahal sih tadi ada dari Loki Apis kan. Tapi ya setidaknya ini membuat dari EVOS Icon bisa dapat skill baru dari tadi. Mungkin ya dengan bala bantuan dari Lord in Hands tadi. Karena butuh pelan-pelan lagi sih. Defense-nya masih cukup kuat juga dari Arabia. Apalagi Dairon yang dari tadi juga memainkan sisi landing-nya. Sehingga itu tidak bisa langsung straight 3 lane yang di-push oleh EVOS Icon. Tapi ya setidaknya inner turret ini udah rontok semua. Udah mulai kebalikin keadaan, bahkan berbalikin. Mereka udah beneran skirmish terus, berhasil mendapatkan kemenangan beberapa titik-titik itu. Dan sekarang udah menumpuk kemenangannya. Karena dari Kaisernya, mungkin lihat itemnya kayaknya udah lengkap ya, harusnya di ke 18 kali ini. Dengan adanya Cloud di late game, full item. Jadi damage-nya udah mulai sakit banget, bukan cuma para backline. Bahkan seorang Ian pun ini bisa di meltdown. Bisa langsung di take down juga kalau memang Levi berhasil mendapatkan item offensive di cara dia. Jadi ini Ian-nya juga harus berhati-hati ketika membuka map-nya. Soalnya udah jaga posisi di belakang banget. Tapi ada Fanny yang punya targeting tadi. Bagus banget dia langsung ke belakang, langsung katrot dan hilang toynya dan toynya nggak ada. Power dari Fight RRQ sangat berkurang, tapi lihat bagaimana Wave Dragon kali bakal coba untuk di-commit perlahan-lahan terkena lagi dengan Shadow Stampede. Levi gak bisa kemana-mana karena Toy dengan adanya volley shot yang begitu menyakitkan dari Ziggurat dan lebih bahkan Toynya gak bisa kemana-mana lagi. 2 pemain dari RRQ sana berhasil dilangkah dan double kill dengan seorang Megin. Gerald yang mencoba untuk bertahan tapi Kaiser gak bisa dan wow, tercipta triple kill diamankan oleh Megin dari EVOS Icon. Dan harusnya ini akan menjadi one straight push di arah bottom lane perlahan-lahan karena Lordnya pun yang sudah mulai muncul. Dibiarkan begitu saja. Rinsia yang punya pasif kali ini akan mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga dari Black Fighter dan juga Cutthroat. Langsung saja mengkomit kepada dirinya dan ini akan menjadi kemenangan buat EVOS Icon. 2-1 is real. Wipe out terjadi 2 kali untuk EVOS Icon dan tentunya EVOS Fans. Sekarang di Perbanas Institute mereka sedang roaring dengan sangat-sangat kencang ya suaranya. Well played banget EVOS Icon. Ya, bisa dilihat juga itu tadi ada sedikit ada kompresor gitu ya. Tapi itu memang karena panas di dalam gamenya awal, ada panas gitu kan di gamenya. Jadi mungkin itu bukan sakit awal, mungkin itu cara mereka